Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Nas'aluka ilman nafi'an, rizqan wasi'an, wa 'amalan shalihan mutaqabbal. Amin. Menurut hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala ini menciptakan kita untuk diberikan rahmat dan Dia masukkan kita ke dalam surga. Illa man rahimah rabbuka walidzalika khalaqah, kecuali orang-orang yang telah dirahmati Tuhanmu. Oleh sebabnya itu mereka diciptakan. Allah ciptakan kita untuk Dia berikan rahmat dan Dia masukkan kita di dalam surga. Surga, rahmat, barakat tidak akan mungkin kita gapai kecuali kita meningkatkan aktivitas amal kita. Walikullin darajatin mimma amilu, dan bagi semua itu ada tingkatan-tingkatannya atas apa yang dia buat, atas apa yang dia alami. Jadi sudah jelas bahwa agama ini tidak dibangun dengan angan-angan. Tertolak itu semua. Laisa bi amaniyikum wala amanihi ahlul kitab. Tidak seperti apa yang kalian angan-angankan, serta angan-angannya para ahlul kitab. Orang yang berangan-angan itu, khususnya ahlul kitab, menganggap diri mereka ini eksklusif dari turunan orang mulia. Jadi surga sudah paten milik mereka. Masuk neraka sebentar, transit sebentar baru. Ini anak-anak menganggap asal usul turunan akan bisa membantu mereka. Agama menolak itu semua. Mayyamal su'an, siapa saja yang berbuat buruk, yujza bih, Allah balas. Jadi ini prinsip di dalam agama. Tujuannya kau harus beramal, kau harus berbuat. Rasulullah SAW saat diperintahkan untuk berdakwah dan kenalkan ajaran ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada kerabatmu yang dekat. Disuruh Allah sampaikan ke mereka. Rasulullah semua kerabat-kerabat. Lalu satu persatu dari kerabat-kerabatnya itu, baik dari jauh
orang-orang Quraisy umumnya, dia undang semua orang Quraisy. Dari Bani Mu'ayyib, dari Bani Ka'ab, dari Bani Hashim, satu persatu. Ya Bani Mu'ayyib, anqidhu anfusakum anin nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Fa inni la ughni ankum min Allah syai', aku tidak bisa buat apa-apa atas kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamatkan diri kalian. Wahai Bani Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari api neraka. Satu persatu dirinci sampai kepada yang paling dekat dengan beliau, ya Bani Abdul Muthalib, anqidhu anfusakum minan nar. Kemudian dia tutup dengan putri, ya Fatimah binti Rasulullah, anqidhi nafsaki minan nar. Inilah prinsip agama. Allah hanya ingin melihat apa yang kita buat. Kita harus bangun prestasi untuk bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal. Amal yang telah dibimbing Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah yang berbahagia, surga ini bukan harga yang murah, hanya berbuat sedikit saja lalu dapat. Surga ini butuh kerja keras dari kita. Untuk beli properti yang berkelas itu butuh fulus yang banyak, kerja keras. Ini dunia, ahli dunia. Lalu akhirat ya butuh juga kerja keras. Harus perbanyak puasa, harus puasa sunnah, perbanyak zikrullah, perbanyak dakwah, perbanyak amal-amal soleh, perbanyak sedekah, perbanyak qiyamul lail. Banyak yang harus kita buat. Tapi kecenderungan manusia ini santai. Nah, ingin ambil sedikit waktu agar dia bisa rahat. Menarik yang berbahagia. Ada di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat." Sungguh dalam hari-hari kalian itu, kita ini kan hidup dengan hari, dengan minggu, dengan bulan, dengan tahun. Dalam hari-hari kalian itu ada nafahat yang Tuhan kalian telah curahkan. Ini kalau bahasa kita sekarang ini apa ini? Gebiar diskon istilahnya kalau dalam dunia bisnis. Yani ada amal, kalau buat sedikit legit. Sholat di sini berbeda dengan sholat di mana? Di Baitul Maqdis, di Masjid Haram, Masjid Madinah itu berbeda. Tapi itu tempat, dari segi tempat. Tetapi ada hari, waktu, dan dia tidak berbeda antara di sana dan di sini. Inna fi ayyami dahrikum nafahat. Sungguh di hari-hari kalian itu ada nafahat. Nafahat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan. Fakaratullah, ambillah itu, maksimalkan nafahat itu. Jika Allah turunkan, jangan kalian sia-siakan. La'allahu wa yusibakum naf'a minha fala tashukkuna ba'daha abadan.
bisa saja kalian bisa dapatkan nafaat tersebut sehingga masa depan kalian tidak akan suram. Jemaah yang berbahagia, al-jum'ah ila al-jum'ah wal hajj ila al-hajj, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahuma. Antara satu Jumat dengan Jumat yang lain, perjumpaan dua Jumat ini nafahat. Haji, perjumpaan haji sebelumnya dan haji sesudahnya nafahat. Puasa Ramadan, perjumpaan Ramadan nafahat. Dia akan bisa melebur dosa-dosa seorang hamba. Ini nafaat. Yang ini saat Allah jumpakan kita dengan Jumat. Alhamdulillah kemarin kita sudah melewati Jumat. Allah panjangkan umur kita, dijumpakan dengan Jumat mendatang, maka itu nafaat dari Allah, dia leburkan dosa kita. Jadi seminggu itu kita telah banyak berbuat dosa, mungkin lalai, mungkin ada hak Allah yang tidak kita tunaikan dengan baik, dengan sempurna. Allah leburkan dosa-dosa itu. Begitu juga dalam setahun, dengan dijumpakannya saja kita di bulan Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, maka dosa-dosa kita telah berguguran. Ini nafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jemaah yang berbahagia. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini semua? Agar kita dimasukkan ke dalam surga. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan janjinya. Kullukum tadkhuluna al-jannah, semua dari kalian itu akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan untuk masuk surga. Apa problemnya? Menarikkah surga? Ini yang problem. Terkadang kita harus tanya diri jemaah yang berbahagia, surga ini menarik tidak? Maksudnya menarik di sini, ada keinginan diri untuk surga tidak? Kita harus tanya ini, karena di surga istilah yang banyak terulang. Kita bisa acting, saya ingin, bisa. Tetapi keinginan itu benar-benar atau tidak? Ini yang problem. Ini surga kalimat besar jamaah yang berbahagia. Yang mana Nabi SAW tatkala ditanya oleh sahabat, jika saya buat ini apa yang saya dapatkan Rasulullah? Rasulullah yang mengatakan surga. Dan itu mereka sambut dengan antusias, dengan semangat kuat, dengan keyakinan. Kita suruh orang untuk berbuat kebaikan. Kalau dia tanya, apa manfaatnya untuk aku jika aku buat ini? Kau akan dapatkan surga. Dia akan tertawa. Nah, guys, ente bicara yang realistis lah. Anak sekarang kita ini lagi di mana? Kita lagi di hidup. Sesuatu yang tidak ada, tidak menarik. Kalau dibilang kau dapat surga, tidak menarik. Dia mau yang real ya. Ada yang trouble-nya ini jemaah yang berbahagia.
Ada yang lemah dari iman kita. Kita kalau ingin tahu apa itu iman, maka jawabannya adalah keyakinan. Keyakinan penuh, kepercayaan itu iman. Kita lagi bermain dengan istilah ini, istilah yang krusial dalam agama. Jadi kita sudah dianggap beragama baik jika keyakinan kita benar. Lalu kita tanya, apa itu keyakinan? Maka jawabannya adalah kepercayaan. Jadi iman adalah keyakinan serta kepercayaan. Apa yang harus kita percaya? Janji-janji Allah dan Rasul. Itu harus kita percaya. Itu harus kita benarkan. Bukan hanya sekedar pengakuan saya punya iman. Begini sih, semua orang bisa ngaku. Orang munafik mengatakan dia punya iman. Seorang anak kecil bisa menyatakan saya punya iman, tetapi kepercayaan terhadap apa yang Allah dan Rasulnya janjikan sudah kita benarkan tidak? Jadi krisis kita ini jemaah yang berbahagia, iman masih rapuh. Kita tidak bisa sampai kepada sebuah kepercayaan yang dijanjikan Allah serta Rasulnya. Ilustrasinya begini. Pernah ada berita kepada salah seorang sahabat bahwa properti dia terbakar karena telah terjadi insiden kebakaran di pasar. Dengan tenang dia berkata dia tidak terbakar. Ya khalas, kalau itu anggapan, pergilah orang yang memberikan informasi. Tidak lama kemudian datang lagi orang lain, semacam bela sungkawa. Ini aku masih berkobar. Lalu mengatakan kepadanya, sabarlah Anda karena properti Anda terbakar. Jadi insiden itu terjadi di pasar dan properti dia di tengah pasar. Ini kebakaran api sudah melalap dari ujung awal sampai ingin mau menghanguskan semua. Dia menjawab tidak, ini tidak terbakar. Tanyakan kepadanya, apa alasan dia tidak terbakar? Karena aku dengar Nabi bersabda, barang siapa yang membaca doa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun, maka properti dia tidak akan terbakar. Qadar Allah, api selesai, yang tersisa tinggal properti dia tidak terbakar. Pembenaran agama. Begitu banyak sabda Nabi, kita ragu untuk membenarkan. Amalan tidak ada, keyakinan tidak ada. Padahal banyak sabda, janji Nabi kau begini kau dapat itu. Iman kita belum sampai kepada pembenaran yang maksimal. Jadi untuk bisa mendapatkan buah dari keyakinan yang kita rajut agar kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita harus membenarkan apa yang Allah tentukan. Dengan manusia kita benarkan. Janji-janji yang kita ambil dengan manusia kita percaya. Tetapi dengan Allah, dengan Rasulnya, lambat untuk kita yakini. Inilah sebab mengapa iman kita itu masih rapuh. Padahal iman adalah sebuah pembenaran yang di atasnya harus dibangun fondasi-fondasi. Itulah iman. Iman kalau dibangun di atasnya fondasi lainnya. Tetapi jika iman keyakinan ini masih rapuh, buahnya tidak akan kita dapatkan. Inna Allah asyara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membeli. Allah buka bisnis dengan kita ini jemaah. Bukan uang bisnis. Inna Allah asyara minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman, harta dan jiwa mereka diberi dengan apa oleh Allah? Bi anna lahumul jannah, surga. Karena kata surga tidak menarik, tidak menarik bagi kita. Tetapi jika ada yang menawarkan ke kita rumah serba mewah, kira-kira menarik tidak? Tidak tidur kita mikir itu. Tetapi saat Allah tawarkan surga, ya, keyakinan kita harus kita perbaiki bahwa memang masih banyak kekurangan kita jika kita bandingkan dengan imannya para sahabat. Keyakinan mereka full, mereka tidak mau dunia. Ini yang aneh. Tawaran dunia mereka tidak mau. Kalau akhirat berbondong-bondong di depan, surga apalagi. Seorang sahabat di medan tempur, saat melihat musuhnya, dia tanya ke Nabi, apa yang aku dapatnya kalau terobos itu? Surga, kata Nabi. Ya. Sambil ngunyah dia, ngunyah makanan kurma. Ya pikir terlalu lama, terlalu lama ini kalau habis kurma baru itu berangkat surga. Masih ada lagi nih berapa butir di tangan. Akhirnya dia buang semua, loncat ke bulan, diterobos musuh-musuh Allah, masuk barisan musuh Allah. Dia membunuh dan dia terbunuh. Ini luar biasa iman. Meyakini janji Allah Subhanahu wa ta'ala bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan. Ini janji Allah yang hak. Haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Wa man awfa bi ahdihi min Allah. Adakah orang yang paling setia menepati janjinya seperti Allah? Tidak akan ada. Jemaah yang berbahagia, Allah membuka peluang ke kita. Mumpung kita masih ada untuk menerima peluang ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan upaya kita agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat aktivitas di hari-hari kita. Bulan Sya'ban di antara bulan yang diberikan barakat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada riwayat-riwayat yang menyebutkan doa-doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW di dalam doa disebutkan di dalam hadis,
Walaupun ini hadisnya masih ada polemik oleh para ulama, tetapi dia dalam bentuk doa. Bisa kita rapalkan tanpa harus, kalau kita ragu itu bukan hadis, tanpa harus kita katakan itu hadis. Doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi kita memohon keberkahan agar dijumpakan dengan bulan Sya'ban. Karena dalam bulan Sya'ban, kata Rasulullah, dia terlalaikan. Itu bulan-bulan yang terlalaikan. Bulan ini bulan terlalaikan. Kata Nabi SAW, dia terlalaikan karena diapit oleh 2 bulan yang mempesona, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab, bulan haram, punya kemuliaan, dan bulan Ramadan siapa yang tidak kenal? Jadi dia bulan yang mempesona, bulan yang terlalaikan. Dilihat sahabat beliau banyak berpuasa. Ditanya Rasulullah itu kebanyakan jamaah, kalau ada hari-hari mulia dia tingkatkan dengan puasa dan doa. Hari-hari mulia dia tingkatkan dengan memperbanyak puasa serta doa. Kalau susah berpuasa, tingkatkan doa, berbanyak doa. Karena doa ini ibadah yang tidak main-main kalau besar, dan dia praktis, yang tidak banyak tetek-bengek ya, tidak banyak prosedur. Di mana saja bisa kita berdoa, baik kita dalam keadaan hadas ataupun tidak, baik kita menghadap kiblat ataupun tidak, baik kita berdiri ataupun duduk, doa. Ya Allah ini, ya Allah pengampunan, ya Allah keselamatan, ya Allah bimbingan, ya Allah ingatlah aku, ya Allah orang tuaku, ya Allah jobku, ya Allah mudahkan. Nah, jadi ini jemaah yang berbahagia, hari-hari yang banyak kita dengar bahwa dia adalah milik Allah, dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Fadzakirhum bi ayyamillah." Ingatkanlah mereka terhadap hari-harinya Allah. Kita hidup dengan hari, dan hari ini dikabarkan oleh Nabi SAW memiliki momen untuk kita cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fata'arradulah, gunakan kesempatan itu. Gunakan kesempatan itu sehingga bisa saja kalian tidak akan sengsara di masa depan kalian. Allahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada yang mau ditanyakan? Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerahnya ini kita sangat tantang. Nah, situ ada janji Allah dan janji Rasul. Itu pada waktu setiap hari itu ada waktunya Allah akan mencurahkan rahmat hidayahnya. Cuma ada satu hal yang ada tadi. Nah, tadi kan balik ke kepercayaan ya Ustaz. Nah, kalau kita terapkan di konsep kita di kehidupan sehari-hari gitu, kalau yang lainnya seperti ya, nah, misalnya, nah begini, apakah kita menafsirkan yang salah atau mindset yang salah terhadap janji Allah itu? Nah, salah satunya doa yang saya itu adalah di antara habis azan dan qomat kan gitu. Nah, juga pada waktu duha, lagi waktu tahajud.
Nah, setelah kita mencoba, kadang-kadang itu ya kita jadi putus asa gitu. Nah, apakah diri kita yang salah atau mindset yang salah terhadap waktu kita minta hidayah sama berkah tersebut? Nah, itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu upaya syaitan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia berupaya membisikkan ke kita, percuma yang kau buat ini, yang kau harapkan tidak ada, percuma yang kau minta, doa tidak dijawab. Syaitan itu berupaya keras agar hamba dan Allah itu tidak terjadi. Makanya senantiasa dia bisik-bisik ke kita. Inilah yang membuat iman kita itu melemah. Kalau dia sudah melemah, bisa melahirkan prasangka, dan prasangka yang negatif. Ana inda husna dzanni abdi. Aku ini tergantung prasangka baik hamba kepadaku. Prasangka ini kan ranahnya iman. Kalau kita yakin Allah tolong aku, full Allah tolong. Tapi kalau setengah-setengah, gimana ya? Jangan-jangan aku tergantung prasangka. Jadi itu adalah tantangan dalam bentuk upaya syaitan mengkabulkan kita atas apa yang kita upayakan untuk kita amalkan. Kira-kira begitu. Jadi ini bukan masalah mindset dan sebagainya, tetapi godaan-godaan syaitan dengan cara menghembuskan ketidakpercayaan kita terhadap apa yang kita lakukan, sehingga sepertinya dia tidak terwujud. Biasanya kan begitu. Anak ini sudah lama berdoa, tapi sepertinya tidak ada. Aku ini, selalu dia kaitkan dengan demikian. Padahal Nabi Zakaria dari masa awal kawinnya sampai dia berubah berdoa terus, dan doanya lambat datang. Ini tidak harus apa yang kita doakan maka Allah wujudkan seperti apa yang kita mau, tetapi seperti apa yang Allah mau. Ya Allah, saya ingin kawin lagi. Banyak doa dia ulang terus sekali lagi. Allah ingin kawin lagi. Tidak ada. Setahun 2 tahun tidak ada istri kedua. Tapi di sisi lain ada yang dia tidak sadari, Allah mudah takdir. Jadi Allah ganti. Nah, kalau kau kawin lagi habis kau belum siap. Jadi Allah ganti dengan yang lain. Tetapi intinya doa dia. Jadi kira-kira begitu. Nah. Baik Pak Ustaz, terima kasih. Semua begini Pak Ustaz, karena kita ini kan banyak sabar. Karena tadi itu ya masalah-masalah kehidupan kita coba. Nah, apa treatmentnya biar kita istiqomah dengan doa-doa yang kita panjatkan supaya kita bisa tetap iman kita tetap terjaga gitu, treatmentnya gitu, supaya kita tetap istiqomah dalam iya. Istiqamah ini hal yang tidak mudah ya tentunya. Kita butuh bimbingan Allah supaya kita diistiqamahkan di jalannya. Makanya di dalam Al-Fatihah itu Allah bilang apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami di jalan yang mustaqim. Mustaqim itu istiqamah. Jadi jalan komitmen itu kita minta agar supaya diberikan petunjuk, agar supaya kita diteguhkan di jalan yang mustaqim, lurus, komitmen. Jangan sampai di jalan bengkok ada komitmen di situ. Ada orang juga yang demikian. Nah, trik-triknya apa?
Doa. Karena ini ranah hati. Kita tetap harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikokohkan di situ. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Tuhan kami, jangan Engkau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah hati itu Engkau berikan petunjuk. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atika. Wahai zat yang suka membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku untuk tetap komitmen taat kepada. Jadi hal pertama yang harus kita buat dengan ibadah-ibadah kita umumnya serta doa-doa kita khususnya, kita minta keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disabarkan di sini. Dan setelahnya kita harus beramal. Kita harus beramal. Karena amal saleh itu mencerahkan hati. Berbeda jamaah, kita mau sholat dengan wudu yang sudah kering, tapi masih ada. Atau kita berwudu lagi, kalau kita sholat itu berbeda. Nuansanya berbeda. Berbeda saat kita ingin sholat, sebelumnya kita awali dengan baca Quran, dengan zikir. Nuansanya berbeda, suasananya berbeda. Jadi kita harus mengawali dan menjaga, memprotek kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah tersebut dengan kebaikan-kebaikan, sehingga kita bisa istiqamah di hal yang kita harapkan itu menjadi rutinitas kita dalam hidup ini. Jadi itu diantara trik simpel ya, agar supaya kita itu istiqamah, dan tentunya kita butuh bimbingan Allah, butuh keteguhan dari Allah, dan kembali lagi doa. Jangan abaikan doa. Doa kita membutuhkan doa. Kita mohon kepada Allah agar supaya kita diteguhkan untuk berdoa. Al-Fatihah itu doa di akhirnya. Al-Baqarah doa di akhirnya. Ali Imran doa di akhirnya. Doa ini sangat. Nah, doa ini ibadah. Ibadah, otaknya ibadah dengan berdoa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Wis. Tunggu. Aman. Eksekusi sekarang. Amatan. Biasanya kalau topik poligami rame nanti. Pusing. Kelas finish. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.